Selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara-saudari, para pengikut setia Sampan dimanapun saat ini Anda berada. Kembali saya Pater Domi Kevi SVD menyapa Anda sekalian dalam renungan harian. Semoga kita semua dilindungi dan diberkati Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, jadilah pemenang atas kehidupan. Saudara-saudari terkasih, jadilah pemenang dalam maksud renungan hari ini, bukan kemenangan yang mau kita raih atau kita dapatkan dengan berjuang untuk saling mengalahkan, saling bersaing, dan saling berkelahi untuk mendapatkan tempat di dunia ini. Jadilah pemenang atas kehidupan. Itu adalah ajakan agar kita dalam pergumulan hidup di dunia ini tetap menunjukkan diri sebagai manusia sejati, yakni manusia beriman, manusia yang mengandalkan Tuhan, dan manusia yang mencintai sesama manusia. Dalam bacaan pertama hari ini, dalam penglihatannya Yakub kemudian diberkati oleh musuh yang bergumul bersamanya sepanjang malam, dan ia mendapatkan berkat dari orang tersebut karena dia dalam pergumulan hidup ini ia mengalahkan Allah dan mengalahkan manusia. Ini bukan dalam hal yang jahat, bahwa Allah mencobai dia berkali-kali, tetapi Yakub tetap menunjukkan kesetiaan imannya kepada Allah. Maka boleh dikatakan ia mengalahkan Allah. Dan terhadap manusia, Yakub tidak kedapatan melakukan hal yang jahat terhadap sesamanya. Maka dia dikatakan pemenang atas manusia. Saudara-saudariku terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus menyembuhkan orang yang bisu. Setelah menyembuhkan orang bisu tersebut, banyak kesan yang muncul. Ada yang mengagumi bahwa hal tersebut belum pernah terjadi di Israel. Tetapi orang-orang Farisi memiliki kesan tersendiri bahwa kuasa yang digunakan Yesus untuk melakukan tindakan penyembuhan tersebut adalah berasal dari kuasa Beelzebul atau kuasa kepala setan. Yesus tidak mempedulikan hal tersebut, bahkan ia terus berkeliling dan hatinya terus tergerak oleh belas kasihan melihat penyakit manusia, melihat orang-orang yang terlantar karena penyakit atau karena kesusahan dan kelaparan. Yesus tidak mau membuat tuduhan itu sebagai suatu polemik. Ia tidak mau membuang waktu untuk menciptakan diskusi karena kesan orang, jika ia dari hatinya menerima hal yang baik, ia tidak butuh penjelasan. Dan juga jika orang hatinya baik, ia juga sebenarnya tidak membutuhkan hal-hal yang meyakinkan dirinya. Tetapi jika orang itu jahat, ia tidak mau menerima setiap perbuatan baik. Sekalipun penjelasan itu muncul, selalu ada persoalan yang muncul daripadanya. Maka jika hari ini sabda Tuhan mengajak kita untuk menjadi pemenang atas kehidupan dalam arti pemenang atas kemanusiaan, kita harus tetap berdiri tegak ketika kita berhadapan dengan benturan-benturan persoalan, terutama penolakan-penolakan
atas hal-hal baik dan benar yang kita lakukan di dalam hidup ini. Kita perlu memastikan bahwa hal atau yang kita lakukan atau yang kita ucapkan itu benar menurut Tuhan dan menurut manusia. Maka membuang waktu untuk menjawab manusia yang mempersoalkan setiap kebenaran dan kebaikan itu tidak ada gunanya. Marilah kita mohonkan rahmat dan kekuatan Allah agar dalam hidup dan pergumulan di dunia ini kita tetap tampil sebagai pemenang, tetap memiliki rasa cinta dan ketaatan terhadap Tuhan Allah dan memiliki rasa belas kasih terhadap kemanusiaan. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kuatkanlah kami untuk melakukan dan melaksanakannya di dalam hidup kami. Berkatilah hidup kami hari ini, keluarga, usaha, dan pekerjaan. Dan berkatilah semua orang yang sangat membutuhkan bantuan dan pertolongan-Mu, terutama mereka yang sedang menderita sakit atau mereka yang sedang memikul beban yang berat dalam hidup mereka. Turunkanlah berkat-Mu untuk kami semua. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.